Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin akan melaksanakan sebuah wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai salah satu tugas demonstrasi kontekstual pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Saya sebagai calon guru penggerak, Bapak mohon maaf mengganggu waktunya untuk pelaksanaan wawancara, di mana yaitu menentukan sebagai arah kebijakan dari kepala sekolah, sebagai arah atau sebagai tolak ukur bagi diri saya untuk memahami atau untuk menjadikan sebuah pengalaman bagi diri saya untuk kedepannya, di mana saya di sini adalah mungkin menjadikan sebuah pengalaman bagi saya terhadap Bapak, pengalaman Bapak yang mungkin sudah berapa puluh tahun menjadi kepala sekolah, agar kebijakan itu bisa diterapkan saya nanti ketika saya bisa menjadi kepala sekolah atau menjadi seorang pengawas di kemudian. Mungkin yang hari ini bisa diperkenalkan dulu Bapak sebagai nama siapa dan asal sekolahnya. Mungkin sekolah saya juga ini, kepala sekolah saya, jadi bisa diperkenalkan oleh Bapaknya sendiri. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kebahagiaan ya buat saya sebagai pimpinan di sekolah ini, ada staf saya yang ikut program calon guru penggerak, dan alhamdulillah sekarang ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Intinya begini, saya selaku ketua sekolah atas nama Toha Hernaman ya, yang bekerja di lingkup Dinas Pendidikan, Koordinasi Pendidikan Kecamatan Desa, SDN Negeri 2 Tanjung Jaya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah akan membantu sebagaimana yang diikuti oleh Pak Tony ya. Yang mengikuti program CGP. Insya Allah kebijakan-kebijakan yang saya buat dan saya terapkan di SD Negeri 2 Tanjung Jaya, semampu pengalaman saya semuanya akan saya curahkan buat Pak Tony, dan semoga nanti Pak Tony sendiri yang mengembangkannya tatkala nanti mudah-mudahan Pak Tony bisa terlaksana nanti ceritanya sesuai program, jadi kepala sekolah, jadi bahkan jadi pengawas. Itulah mungkin sekilas. Ya Bapak, terima kasih. Mungkin itu perkenalan dari Bapak Kepala, dari Kepala SDN 2 Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa. Mungkin yang pertama Pak, dari pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak, yaitu mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral dalam kegiatan tersebut, Pak? Kasus-kasus yang muncul di sekolah ya, sebetulnya semuanya jadi dilema ya buat kami. Tapi pada dasarnya semua kasus dapat kami selesaikan ya. Walaupun pada kenyataannya ada tarik ulur antara aturan yang tertuang, terus aturan yang kami buat di sekolah, maupun aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah untuk itu, tatkala ada kasus tetap saya buat skala prioritas, mana kasus yang harus segera saya selesaikan atau harus diselesaikan, dan mana yang harus didahulukan, tergantung kepada situasi kasus tersebut. Dan untuk menyelesaikannya tetap mempertimbangkan berbagai aspek moral, sosial, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Pak, dari percakapan tadi tentang mengidentifikasi kasus, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana yang ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, mungkin bisa di pengalamannya Pak bisa di sharing lah Pak seperti itu Pak. Ya baik Pak Tony, kasus-kasus yang pernah kami alami di sekolah tersebut untuk menyelesaikan karena berbenturan dengan kasus-kasus yang lain, ya. Misalnya ada kasus serupa, tetap untuk menyelesaikannya saya selalu berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan sejawat, bahkan dengan mitra kami sebagai komite, ya. Dan bahkan kalau perlu orang tua siswa kami libatkan. Untuk itu selain kami meminta rekan untuk menentukan kasus mana yang paling harus didahulukan, kami juga punya skala prioritas. Mungkin itu seperti itu ya. Ya Pak. Yang ketiga yaitu adalah langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam tadi mengambil pengambilan keputusan ini. Ya sebetulnya kami juga ada prosedur khusus sesuai dengan aturan untuk menyelesaikan kasus khusus atau menentukan kebijakan. Di antaranya kami tetap diawali dengan mengidentifikasi kasus tersebut, dan setelah diidentifikasi dicarikan informasi yang lebih lanjut, apakah kasus tersebut memang berkaitan dengan kepentingan atau kebijakan di sekolah, dan selanjutnya diambilkan semacam tindakan berdiskusi dan langsung diambilkan keputusan untuk diterapkan. Yang keempat Pak, pertanyaannya adalah hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika Pak? Mungkin ada beberapa pendekatan yang Bapak bisa sharing Pak, bisa share pengalamannya kepada saya tentang pendekatan apa saja yang mungkin bisa dijelaskan Pak. Ada pendekatan ya yang mungkin secara kebiasaan saya selaku kepala sekolah itu mengadakan secara kolaborasi lah dengan rekan-rekan, ya. Jadi intinya mah pendekatan kolaboratif ya, kalau bahasa istilah lainnya ya. Dan selanjutnya ada kalau kita melihat di masyarakat mungkin ada semacam melihat nilai-nilai kepentingan masyarakat, ya. Itu juga harus diperhatikan. Itu merupakan pendekatan nilai ya. Dan selanjutnya kami juga melihat apakah untuk menerapkan kebijakan tersebut berdampak terhadap terutama lingkungan sekolah, juga lingkungan masyarakat. Itu termasuk pendekatan dampak juga yang mungkin bisa diterapkan ya. Dan selanjutnya setelah kami melakukan berbagai hal untuk dapat diterapkan oleh semua kepentingan, kita selaku pemangku kepentingan selalu terbuka, istilahnya transparan lah dengan berbagai kepentingan. Itulah mungkin yang kelima Pak, mungkin hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam etika. Jadi intinya adalah merupakan ada pengambilan ini berat nih pengambilan keputusannya seperti itu Pak. Contoh mungkin yang Bapak sebuah pengalaman lah pengambilan keputusan mau di sekolah yang mana. Jadi pengambilan keputusan Bapak sebagai pengalaman, kalau memang di sekolah ini tidak ada, mungkin bisa diterapkan di sekolah yang lain. Bapak sebelum ke sini pengambilan keputusan yang memang terberat, yang memang di sana memang dibutuhkan ini
sekolah harus maju, tapi ini juga harus maju. Nah, apa mungkin pengalaman Bapak Pak seperti itu? Oh baik ya, karena saya juga ya merupakan kepala sekolah yang mungkin banyak kekurangan ya, dan alhamdulillah kekurangan tersebut dengan pengalaman bekerja di sekolah-sekolah terdahulu itu juga jadikan pengalaman, dan ada ya pengalaman serupa dalam hal pengambilan keputusan tatkala ada sebuah kasus supaya tidak bertentangan dengan hal-hal etika ya. Saya selalu menerapkan kebijakan tersebut tatkala ada yang bertentangan dengan istilahnya etika moral, etika lainnya, maka saya mengajak seluruh yang berkepentingan dengan sekolah, termasuk komite, orang tua, lingkungan masyarakat, tokoh agama, dan semua itu diajak bermusyawarah, berkomunikasi, berdiskusi, dan hasil kesepakatan terbaik itulah yang menjadi dasar untuk penerapan kebijakan di sekolah kami. Itu aja mungkin. Mungkin yang keenam Pak, di sini saya akan menanyakan apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, mungkin bisa dijelaskan contohnya mungkin dilema etika dalam pengambilan keputusan di sekolah Pak ya Pak, di sekolah khususnya di siswa, ketika mungkin saya ada sharing lah Pak, mungkin ketika ada siswa yang mencuri, mungkin guru sudah tidak mampu dan dialihkan ke kepala sekolah. Mungkin pengalaman Bapak seperti apa biar saya nanti kedepannya bisa bisa menirulah gaya Bapak ataupun mencontoh apa yang memang Bapak lakukan ketika hal itu terjadi. Baik, sebetulnya kasus itu setiap sekolah mungkin ada, tapi tergantung kasus itu berdampak atau tidaknya, berat atau tidaknya. Dan untuk jadwal, apabila kasus tersebut tidak terlalu dianggap serius, saya selaku kepala sekolah tidak punya jadwal tersendiri ya untuk kasus-kasus yang ringan ya. Jadi diselesaikan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk kasus-kasus pengalaman saya ada kasus yang dianggap serius ya. Misalnya anak tersebut sering sekali tidak masuk ya, itu saya bikin jadwal khusus, diantaranya identifikasi dulu masalahnya sebetulnya diawali dari apa ya gitu. Jadi dari mulai konfirmasi masalah yang dialami oleh anak tersebut hingga penyelesaiannya, prosesnya seperti apa, metodenya seperti apa, strateginya seperti apa, dan tindakan yang dilakukan seperti apa, itu dibuatkan jadwal khusus. Hingga akhirnya kesepakatan untuk terbaiknya supaya kasus tersebut tidak muncul ke permukaan dan dapat diselesaikan. Mungkin dua terakhir lagi Pak pertanyaan, mohon maaf mungkin agak lebih pertanyaannya lebih banyak Pak. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Mungkin ada seseorang yang ataupun rekan guru ataupun komite yang membantu dalam kasus tersebut Pak. Ya, kalau di sekolah saya sebetulnya tidak punya orang khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut.
tapi diawali dari ya mengajak rekan guru atau semua pegawai yang ada di sekolah kami memberikan masukan, saling berkolaborasi tatkala ada kasus, diawali dari diskusi untuk bagaimana terbaiknya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan selain itu tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak rekan kerja sekolah atau mitra sekolah, yaitu komite sekolah dan mungkin pihak-pihak lain yang dianggap dapat membantu secepatnya menyelesaikan kasus tersebut. Terakhir Pak, pertanyaannya dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dari pengambilan keputusan di Lima Etika? Mungkin dari sejak sampai saat ini, mungkin pengalaman Bapak yang akan disampaikan Pak dari pembelajarannya seperti apa Pak? Ya, pengalaman-pengalaman yang dapat saya sampaikan kepada Pak Tony ya, selaku kepala sekolah, di mana kepala sekolah merupakan decision maker ya, penentu kebijakan sekolah. Saya selalu menerapkan kebijakan tatkala diawali dari sosialisasi dulu masalah program ya atau tata tertib yang harus dilakukan di sekolah atau dilaksanakan di sekolah, baik untuk guru, pegawai maupun untuk peserta didik atau siswa. Ya, tatkala aturan atau tata tertib tersebut sudah kami sosialisasikan, mungkin semua itu akan terikat dengan aturan tersebut ya. Dan tatkala di perjalanan ada perbuatan menyimpang dari aturan tersebut, tetap secara pendekatan yang baik dilaksanakan untuk preventif ya, meminimalisir hal-hal tersebut untuk tidak berkembang kepada yang lebih parah. Dan kalau sudah dilaksanakan tahapan-tahapan seperti itu, insya Allah hal-hal yang menyimpang atau kasus-kasus yang bakal terjadi di sekolah akan secara tidak langsung tidak ada kasus, tapi tetap namanya di sekolah kasus itu selalu ada. Dan insya Allah untuk penyelesaiannya saya selalu berkolaborasi kerjasama dengan rekan kerja, jadi tidak ada semacam otoriter dalam pengambilan keputusan. Itu aja. Ya, mungkin Bapak hanya beberapa pertanyaan yang tadi lontarkan, saya sudah tergambar begitu pengalaman Bapak, begitu gambaran yang Bapak pernah laksanakan di sebuah kepala sekolah menjadi dilema etika, hal seperti itu. Mungkin terima kasih Bapak atas pengalamannya. Mungkin nanti kemudian hari saya menjadi kepala sekolah mungkin akan mengikuti apa yang Bapak sampaikan, terutama hal yang positif ya Pak, seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang pertama mungkin dari ketika wawancara sekarang dan yang sebelum-sebelumnya telah mengizinkan saya untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya sampai dengan 3.1 ini mungkin adalah sebuah pengorbanan bukan dari saya saja tapi dari Bapak Kepala dan dari rekan-rekan guru, karena dari segala sesuatu itu adalah saya berjalan itu tanpa mereka, tanpa Bapak Kepala tidak akan selamanya bisa berjalan. Jadi Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya perbuat, apa yang saya kerjakan hari ini dan kedepannya bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Andriansah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis.
Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas demonstrasi kontekstual yang dimana itu adalah mewawancarai sebuah instansi pimpinan. Yang pertama adalah instansi pimpinan saya, dan sekarang adalah sebagai rekan, juga sebagai saudara, juga sebagai panutan saya dalam hal segala apapun. Perkenalkan, nama Bapak? Nama Agis Aprianto, SPD MPD di SMP 2 Raja Desa. Itulah tempat tugas yang beliau emban untuk sekarang. Saya di sini mungkin tidak akan bertanya tentang apapun, Pak. Tapi di sini saya akan sharing lah dengan Bapak. Intinya dari hal apapun yang Bapak nanti kemukakan itu hanya semata-mata untuk memenuhi salah satu tugas, tapi saya sambil belajar untuk belajar tentang yang saya butuhkan di kemudian hari nanti saya sebagai pimpinan. Oke, pertama mungkin saya akan menanyakan tentang selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi, atau Bapak mohon maaf, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Menurut pendapat saya, setelah observasi selama saya masih bekerja kan, dari 5 tahun sekarang, dilema etika terjadi ketika ada 2 atau lebih pilihan yang sama-sama benar, tetapi saling bertentangan. Sehingga menurut saya, menentukan mana yang lebih baik. Kasus dilema etika biasanya melibatkan konflik nilai seperti keadilan versus loyalitas. Sementara bujukan moral muncul saat seseorang berusaha mempengaruhi tindakan orang lain berdasarkan argumen atau pertimbangan moral. Seringkali dengan tujuan argumen itu ada beberapa pertimbangan moral, di mana dianggap benar secara etis. Identifikasi kedua hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang terlibat dan konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia. Itu menurut saya setelah observasi di lapangan dan setelah masa kerja saya selama pengalaman kerja membimbing kepala sekolah di sini. Terima kasih. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di sini saya mungkin tidak akan menanyakan terlalu detail, tapi sekilas aja yang Bapak bisa diterangkan. Dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika menghadapi 2 kepentingan, Pak, di sana ada problema yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan. Ya, saya biasanya menggunakan pendekatan kolaboratif. Saya mempertimbangkan perspektif berbagai pihak, seperti guru, murid, dan orang tua, serta merujuk pada visi misi sekolah. Selain itu, saya mempertimbangkan perspektif berbagai pihak seperti guru dan visi misi tersebut. Saya melakukan analisis risiko dan manfaat dari setiap pilihan, selalu berusaha memilih opsi yang paling mendukung kepentingan bersama dan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta kesejahteraan siswa. Di sini saya pertimbangkan jika perlu saya mencari masukan dari dewan ataupun komite sekolah untuk memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai pendidikan yang sesuai dan sejalan dengan dunia pendidikan tersebut. Itu ya Pak, yang kedua. Yang ketiga, saya menanyakan langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa Anda lakukan selama ini. Jadi langkah-langkahnya Pak, biar saya untuk ke depan bisa meniru langkah dari Bapak, hal yang positif yang Bapak terapkan kepada guru bawahan Bapak, supaya hal etika, hal yang disebut dengan pengambilan keputusan ini berjalan dengan lancar. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, menurut pendapat saya ada beberapa langkah yang bisa saya lakukan dalam mengambil prosedural ya kebijakan ataupun keputusan saat ini. Ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dengan jelas. Ini adalah salah satu faktor utama di mana kita mencari solusi. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan masukan dari pihak-pihak yang terkait.
Yang ketiga, melakukan analisis risiko dan manfaat dari setiap opsi. Yang keempat, memfasilitasi diskusi kolaboratif untuk mencapai kesepakatan. Kelima, memfasilitasi diskusi kolaboratif untuk mencapai kesepakatan, mempertimbangkan keselarasan dengan visi dan misi sekolah, membuat keputusan yang paling mendukung kesejahteraan siswa dan prinsip keadilan, dan mengevaluasi hasil keputusan secara berkala untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, ini evaluasi dan solusi masalah itu adalah salah satu bentuk patokan di mana kita bermusyawarah dulu untuk membuat suatu planning rencana di masa yang akan datang supaya ada perubahan. Oke. Yang selanjutnya Pak, dari pertanyaan dari saya adalah hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika. Nah, di sini mungkin ada yang disebut beberapa pendekatan yang Bapak harapkan dari penyelesaian tersebut. Saya mungkin menonton lah yang pertama, anggapan Bapak terhadap dilema-dilema itu mungkin ada titik gitu Pak. Dalam saya mengambil suatu keputusan ya pada kasus-kasus tertentu dalam dilema etika, yang pertama yaitu pendekatan kolaboratif Pak. Di sini melibatkan berbagai perspektif untuk memahami situasi secara menyeluruh. Yang kedua, klasifikasi nilai-nilai, mengidentifikasi nilai atau prinsip etika yang relevan dan bagaimana mereka saling berkonflik ya. Yang ketiga, analisis dampak. Di sini menilai risiko dan manfaat dari setiap opsi terhadap siswa, guru, dan komunitas sekolah. Terakhir, konsultasi mencari masukan dari dewan atau ahli jika diperlukan untuk mempertajam pertimbangan etitas. Paling penting yaitu transparansi Pak. Di sini membuka dialog yang jujur dan terbuka agar semua pihak memahami alasan di balik keputusan yang sudah kita musyawarahkan tersebut. Nah, transparansi ini untuk penting ya, di mana suatu manajemen akan terbukti bahwa bukti transparansi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan keputusan. Nah, di sini lagi Pak, saya menanyakan hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan nih Pak Ya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin Bapak ada tantangan nih. Ya. Kalau tantangan berat bagaimana? Kalau tantangan ringan bagaimana? Mungkin Bapak bisa bisa menjelaskan yang Bapak ketahui. Ya, nah untuk hal-hal selama ini ya tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, yang pertama saya akan mengambil langkah konflik nilai Pak. Konflik nilai ini sulit menyimpangkan nilai-nilai yang bertentangan seperti keadilan versus belas kasihan. Itu kan kita menggunakan hati nurani juga ya Pak, sebagai kemanusiaan. Di sana itu kita harus mempertimbangkan juga. Yang kedua, tekanan dari berbagai pihak. Nah, ekspektasi ini yang berbeda dengan guru, orang tua, dan siswa bila menambah kompleksitas. Nah, yang ketiga, keterbatasan informasi. Tidak ada selalu memiliki data lengkap atau menilai dampak dari setiap pilihan. Keterbatasan waktu, terkadang keputusan waktu dibuat cepat, mengurangi kesempatan untuk analisis mendalam. Nah, yang terakhir, potensi ketidakpuasan. Disinilah kita harus bisa memiliki, tidak semua pihak mempunyai puas ya dengan keputusan yang diambil, meski sudah mempertimbangkan dengan matang. Kadang di salah satu musyawarah ini ada pro kontranya ya Pak ya. Betul, pro-nya kita mendukung dan kontranya juga kita harus bisa menyeimbangkan tentang potensi ketidakpuasan tersebut. Kita harus bisa membawa apa yang kita berikan, kesepakatan dan keputusan tersebut agar bisa berjalan seiring sejalan tujuan kita Pak. Oke, selanjutnya mungkin Pak, di sini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedur apa yang Bapak lakukan atau jalankan pada dilema etika ini Pak? Ya, betul. Nah, di sini untuk saya pribadi, saya tidak selalu menyelesaikan kasus dilema etika di tempat karena setiap situasi membutuhkan pertimbangan yang cermat. Di sini, jika memungkinkan, saya akan mengidentifikasi segala isu utama dan memfasilitasi diskusi awal. Namun jika masalahnya kompleks, saya membiasakan membuat jadwal penyelesaian yang mencakup beberapa tahapan, seperti mengumpulkan data, mengadakan diskusi dengan pihak terkait, dan melakukan analisis. Saya juga menentukan batas waktu yang realitas untuk mengambil keputusan, sehingga
ada cukup ruang untuk mempertimbangkan matang atau mengabaikan urgensi masalah pada setiap langkahnya. Di sini juga saya memastikan transparansi dan komunikasi terbuka agar prosesnya berjalan dengan adil dan terarah. Itu adalah salah satu bentuk schedule di mana pemimpin memberikan salah satu tata kala atau jadwal tertentu, Pak. Jadi kita harus mengeksekusi masalah tersebut, baik itu tempat, waktu, dan sesuai kejadian sesuai dengan keputusan bersama, Pak. Seperti itu. Pak, di sini saya akan menanyakan lagi mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak. Mohon maaf. Mangga, silakan. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin ada sebuah faktor-faktor Pak. Apa coba bisa dijelaskan Pak? Ya, yang saya ambil yaitu ada beberapa faktor ya. Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah dukungan dari tim manajemen sekolah itu sendiri, Pak. Di mana tim manajemen sekolah itu sendiri saling berpadu, saling berbaur untuk bermusyawarah tentang kesepakatan ya, tentang manajemen sekolah serta memasukkan dari komite sekolah atau dewan sekolah. Mereka seringkali memberikan perspektif yang beragam dan membantu melihat masalah, memberikan perspektif yang beragam, serta memberikan salah satu bentuk sudut pandang yang berbeda. Selain itu, pedoman kebijakan sekolah dan nilai-nilai yang dipegang bersama oleh komunitas sekolah juga memudahkan saya untuk merujukan pada prinsip-prinsip yang terdapat pada tindakan tersebut, serta untuk mengambil keputusan. Diskusi terbuka dengan pihak-pihak ini memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki landasan yang kuat secara etis dan sesuai dengan visi misi sekolah. Di sini faktor yang paling utama yaitu memberikan ruang terbuka Pak, untuk bermusyawarah sehingga kita memiliki salah satu keterbukaan dan menjalankan sesuai dengan visi misi sekolah agar tujuan kita bisa tersampaikan. Terima kasih. Terakhir Pak, dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dari pengalaman saya ya Pak dalam mengambil suatu keputusan tentang dilema etika, saya belajar bahwa pentingnya mendengarkan berbagai perspektif dan memperlambat proses untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum membuat keputusan. Pengambilan keputusan yang bijak tidak hanya mengandalkan aturan atau kebijakan, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etis yang mendasari setiap pilihan. Saya juga menyadari bahwa transparansi dan komunikasi terbuka dengan pihak-pihak terkait sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keputusan yang diambil dilema etika ini dengan baik, meskipun mungkin tidak menyenangkan bagi semua pihak. Ya, di sini saya pengalaman yang paling berharga yang saya petik dalam pengalaman yaitu tentang memberikan solusi di setiap masalah dengan diskusi terbuka, sehingga setiap orang bisa memberikan opini, pendapat, dukungan, serta saran dan kritik, dan kita bisa menjalankan semua prosedur dalam mengambil semua etika keputusan tersebut. Nah, dari berbagai tadi pertanyaan yang saya lontarkan ke Bapak, mungkin banyaklah yang saya petik dari pengalaman Bapak. Terima kasih mungkin atas waktu, atas mungkin apa sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, karena sejatinya saya itu meminta pengalaman Bapak agar nanti pengalaman saya bisa diikuti pengalaman Bapak. Karena dalam hal ini saya adalah hanya manusia yang mungkin perlu dengan pengalaman Pak, karena pengalaman saya kurang. Nah, dari pengalaman kurang saya sudah menanyakan ke Bapak, saya bertambah Pak. Itu saja mungkin yang saya bisa pertanyakan. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin. Bisa menjadi kepala sekolah tauladan bagi guru-guru di sekolah, dan saya pun doakan supaya menjadi seperti Bapak seperti itu. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan wawancara kepada saya. Saya memberikan solusi sesuai dengan pengalaman. Mudah-mudahan Bapak bisa mengamalkan dan memberikan salah satu terbaik dari saya.
manusia tidak luput dari kesalahan. Semangat berjuang. Ya, siap. Selamat Terima kasih, menempuh Pak. Assalamualaikum perjuangan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam menempuh. CGP. Salam CGP.